Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal nasib teman-teman yang gagal bayar di akhir tahun ini. Buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di pinjol, teman-teman mungkin perlu tahu satu hal, bahwa galbay pinjol itu pasti punya resiko, yaitu ya berurusan dengan DC pinjol, terus kemudian bunga, denda, slik OJK, dan lain sebagainya. Tapi perlu saya tekankan juga, galbay pinjol itu bukanlah resiko yang berat, bukanlah resiko yang besar, dan gak seharusnya teman-teman membuang-buang waktu untuk memikirkan resiko-resikonya, ya. Karena sebenarnya ini akan justru menghambat kalian, di mana teman-teman mungkin kesulitan mencari uang dan teman-teman terlilit hutang. Nah, karena terlilit hutang inilah teman-teman jadi makin sulit lagi untuk cari uangnya, karena ya tidak tenang, tidak bisa konsen, dan tidak bisa maksimal dalam bekerja. Nah, sekarang masalah di akhir tahun pasti penagihan akan semakin gencar. Nah, karena penagihan semakin gencar, tentu saja apakah ini membuat OJK jadi tidak peduli? Nah, ini nih, banyak yang berpikir OJK kayaknya nggak peduli deh dengan nasib-nasib masyarakat. Jujur aja, ya saya rasa OJK mungkin peduli, tapi belum bisa maksimal untuk menangani semua ini karena memang ya fokus mereka nggak cuman ada di pinjol doang. Yang OJK urusin itu kan banyak ya teman-teman ya, mulai dari asuransi, asuransi, terus investasi yang ada investasinya, terus kemudian mulai juga ngurusin, OJK itu ngurusin juga ini loh, kayak dana-dana kayak jam sostek gitu-gitulah untuk pensiunan dan lain sebagainya, itu juga ngurusin untuk memeriksa hal-hal itu juga, karena kan itu uang negara yang didistribusikan juga ya teman-teman ya. Terus ngawasin bank itu juga banyak kartu kredit, banyak KTA, pinjam dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dibilang ya kayaknya pinjol sebagian kecil aja deh, masih kalah lah sama investasi bodong yang diawasi oleh mereka. Nah, kita memang tidak boleh mengandalkan OJK doang. Dalam hal ini memang ini terkesan sangat merugikan masyarakat, penagihannya sangat kenceng. Ya, kita nggak boleh mengharapkan OJK. Yang bisa menolong kalian, sekali lagi ingin saya sampaikan, adalah cuman diri kalian sendiri. Cuman teman-teman sendiri yang bisa nolong kalian, ya, nolong diri kalian sendiri tuh nggak ada orang lain. Apa yang saya sampaikan, apa yang teman-teman kreator lain sampaikan, itu hanyalah sekedar motivasi dan membuat teman-teman bisa berpikir lebih jernih dan lebih tenang lagi. Tapi ujung-ujungnya apa? Motivasi dari kami, apa yang kami sampaikan, ini paling cuman bertahan beberapa doang aja buat kalian, ya. Sedangkan kita harus tahu bahwa masalah pinjol ini dibutuhkan ya ketenangan hati kita, kemudahan kita untuk berpikir, itu yang paling penting. Jadi buat kalian semua yang sedang galbay, yang sedang mungkin stres terhadap masalah galbay pinjol seperti ini, fokusnya cuma satu, yaitu memperbaiki mental kita, memperbaiki dan mengatur apa yang kita pikirkan. Perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bahwa ada banyak faktor. Faktor yang bisa kita kendalikan, faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, faktor yang bisa kita kendalikan apa? Faktor yang bisa kita kendalikan adalah ya mental kita, pemikiran kita, tindakan-tindakan kita, itu adalah yang bisa kita kendalikan. Sedangkan soal bunga, soal DC lapangan, soal bagaimana cara pinjol itu menagih, ini tidak bisa kita kendalikan. Jadi fokuslah apa yang bisa kita kendalikan aja. Nah, salah satu tips yang mungkin bisa membantu banget buat kalian adalah satu, yaitu kembali lagi kepada Tuhan kita. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih perbanyak zikir, lebih perbanyak istighfar, lebih perbanyak sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, agar apa sih? Agar kita lebih tenang, bisa lebih positive thinking, bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan ke depannya. Karena saya sangat seyakin-yakinnya, faktor spiritualitas atau religi ini sangat-sangat bisa membantu mental kita yang sedang terombang-ambing oleh DC pinjol. Jadi yuk kita berdoa sama-sama, semoga teman-teman di luar sana bisa segera menemukan langkah atau solusi terbaik terhadap masalahnya masing-masing. Karena setiap orang mempunyai cara berbeda untuk bisa bersikap tenang, berpikir tenang, dan berpikir realistis. Dan gak terhasut orang-orang lain. Ya, semoga teman-teman semua di luar sana diberikan kemudahan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan segala sesuatu yang untuk mempermudah, untuk memperbaiki hidupnya masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Jadi fokus kita adalah untuk memperbaiki diri, memperbaiki ekonomi kita, fokus untuk bekerja, fokus untuk cari kerja sampingan, lupakan sejenak masalah hutang-hutang pinjol seperti ini. Karena masalah hutang pinjol seperti ini akan membuat kita stres dan tidak produktif.
Ya, bayangin mood kita berantakan karena penagihan-penagihan, karena takut A, takut B, takut C. Coba deh ikhlaskan semua, pasrahkan semua permasalahan utang ini, dan mulai lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu akan jauh lebih enak dan lebih nyaman. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.